Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Abi dimanapun berada, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, nikmat, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abi dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara tentang konsep masyarakat madani. Nama kampungnya Madinah, nama masyarakatnya adalah Madani. Kapan sebuah daerah disebut memiliki masyarakat yang madani? Dalam Islam ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, diperhitungkan dan diperhatikan hingga kemudian jadilah masyarakat di sebuah kota disebut masyarakat madani. Apa itu? Yang pertama, pendidikannya mesti Islam. Yang kedua, ekonominya mesti Islam. Yang ketiga, perpolitikannya pun mesti Islam. Sahabat Abi dimanapun berada, yang pertama tentang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, anak bangsa ini hebat dan tidak hebatnya, lalu hebatnya pun adalah hebat beriman, imannya pun adalah iman secara menyeluruh, Islamnya Islam secara kafah. Itu yang paling menentukan adalah pendidikan. Namun hari ini sahabat Abi, kita cukup berbangga dan berbahagia, banyak wali murid yang sudah memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Karena hal yang paling Allah khawatirkan, hal yang paling Allah takutkan tentang kita seluruh orang tua adalah tentang wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Ditakutkan jika kita meninggalkan anak-anak cucu yang lemah, terutama tentu adalah lemah imannya, lemah Islamnya, lemah ilmunya, bahkan lemah akhlakul karimahnya. Dan hari ini orang sudah mulai bangga, bahkan berbondong-bondong memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah Islam yang memang memperhatikan di sana hadir pelajaran-pelajaran agama yang cukup. Kita tidak bisa hanya komplain ketika ada orang yang berusaha mengurangi pelajaran agama, tapi kita yang harus memang ngotot menghadirkan agama itu kepada anak-anak kita. Maka salah satu solusinya tentu adalah sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok pesantren, kemudian sekolah-sekolah umum yang memang juga di dalam itu diperhatikan agama di dalamnya. Tidak mungkin kepentingan agama anak kita, kepentingan pendidikan anak kita hanya kita titipkan kepada mereka, tapi memang harus ada peran aktif seluruh orang tua, termasuk ayah yang selama ini mohon maaf banyak kadang-kadang hanya ibu yang berperan aktif tapi ayah kurang. Padahal ayah sangat berperan dalam pendidikan anak-anak mereka. Karena kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan anak secara kognitif, maka kita berbicara tentang peran ibu. Tapi kalau kita berbicara tentang kemampuan anak secara afektif dan psikomotor, maka kita berarti berbicara peranan seorang ayah. Dan alhamdulillah hari ini kita mulai menyaksikan kepedulian banyak ayah dan ibu untuk mulai memperhatikan agama anaknya, mulai memperhatikan pendidikan Islam anak-anaknya. Karena kalau seandainya ini tidak kita perhatikan sahabat Abi dimanapun berada, maka anak-anak kita hanya menunggu saatnya saja. Dia akan seperti memagar kelapa condong, batang punya kita tapi buahnya milik orang lain. Itu namanya arang habis besi binasa. Maka pendidikan, kalau mau menjadi masyarakat yang madani, pendidikannya mesti Islami. Sahabat Abi, yang kedua, selain pendidikannya yang Islami, ekonominya pun mesti Islami. Luar biasa, ketika kaum Ansar menerima kaum Muhajirin, berusaha mereka membantu, berusaha mereka menolong, tapi tak sedikit di antara kaum Muhajirin itu bukan hendak meminta tolong, tapi mereka bertanya di mana pasar berada. Jadi orang Islam sedari dulu karakternya adalah karakter berbuat, bukan karakter diam. Karakter kita itu adalah karakter bergerak, bukan karakter mengeluh. Tubuh manusia ada sel, ada membran sel. Membran sel kita itu tak pernah berhenti untuk bergerak. Jadi kita ini pejuang, kita ini pemenang,
Kita ini the winner, bukan the loser. Kita ini tidak mudah dikalahkan. Itulah kaum muslimin yang tempat bergantungnya tak tanggung-tanggung. Dia tak bergantung kepada makhluk, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kemudian? Tengoklah bagaimana kepedulian antara muslim kepada muslim yang terbangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang-orang Islam begitu sulit untuk mendapatkan pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli tanah di pasar Qadim itu yang dahulunya milik orang Yahudi itu menjadi milik kaum muslimin. Coba bayangkan kalau setiap orang Islam berpikir, jangankan yang banyak-banyak, yang kecil-kecil saja. Misal, kalaulah setiap orang Islam mau membeli beras kepada orang Islam, mau membeli minyak kepada orang Islam, mau membeli gula kepada orang Islam, mau membeli apa lagi? Misalnya adalah sabun mandi kepada orang Islam, odol gigi kepada orang Islam. Memang kalau kita kaji ke atas, ini kan juga masih dipegang oleh mereka yang tidak seagama dengan kita. Benar, tapi sekurangnya tak mampu kita memotong di hulu, kita sudah potong itu di hilir. Dan orang Islam mesti bergerak. Kalau ini terjadi, Allahu Akbar, terjadilah ta'awun, tolong menolong, maka disitulah Islam akan menjadi kuat. Siapa yang tidak mau membeli produk orang Islam, maka jangan diharapkan dia mau memberi kepada Islam. Mengapa demikian? Kalau membeli, dimanapun tempatnya dia bisa membeli. Tetapi ketika dia membeli kepada saudara seiman seakidah dengan dia, paling kurang ketika dia tidak mampu memberi sekurang-kurangnya, dengan membeli setiap keuntungannya, dia sudah ikut menolong menyekolahkan anak saudaranya, sudah ikut menolong membayarkan hutang saudaranya, sudah ikut menolong membiayai makan saudaranya, saudara seiman seakidah dengan dirinya. Yang tidak ada pada kaum muslimin, tentu secara bermuamalah kita masih bisa melakukan dengan mereka non muslim, tapi ingat, yang bisa kita lakukan hubungan bermuamalah ini dengan saudara kita seiman seakidah, kapan lagi kita memperdulikan hak-hak mereka, mempedulikan tentang ekonomi mereka, mempedulikan, mengangkat derajat usaha mereka. Kalau muslim tak peduli kepada muslim, lalu kepada siapa Islam ini akan kita titipkan? Kepada siapa perjuangan kaum muslimin akan kita pertaruhkan? Maka setiap muslim berkewajiban kembali menghidupkan ekonomi Islam. Yang ketiga, sahabat Abi dimanapun berada, tentang perpolitikan Islam. Masih ingat dengan kalimat bahwa sekeranjang kebenaran itu bisa dikalahkan oleh segenggam kekuasaan. Hari ini bukan musuh yang kuat, tapi orang baik banyak yang tidak peduli. Bukan orang yang salah yang semakin merajalela, tidak, tetapi orang-orang yang benar semakin tidak peduli. Maka hari ini Abi mengajak semua siapapun yang memiliki ide-ide cerdas untuk bangsa ini, siapapun yang hari ini memiliki kejujuran, ketulusan, keikhlasan hanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saatnya kita semuanya maju, saatnya kita mulai berbuat. Yang berada di dunia pendidikan, teruslah berjalan di dunia pendidikan. Yang sudah berjalan di dunia usaha, bisnis, maka berjalanlah di dunia usaha dan bisnis. Tapi yang satu ini tidak boleh kita biarkan. Apa itu? Dunia perpolitikan Islam. Ingat, seorang Tayyip Erdogan, presiden Turki saja, baru mampu mengajak istrinya ke istana, yang mana kita ketahui istrinya berjilbab, baru mampu membawa istrinya ke institusi pendidikan setelah 11 tahun menguasai pemerintahan. Mengapa? Karena memang sebagaimana kita ketahui, negara Turki negara sekuler, bahkan sangat kuat kesekulerannya itu. Baru Erdogan mampu membawa istrinya yang berjilbab ini setelah dia berani merubah undang-undang. Kapan dia berani merubah undang-undang? Setelah Erdogan memenangkan 62%. Sahabat Abi dimanapun berada, jadi politik jangan pernah dititipkan kepada mereka. Berjuangkan, dan mari kita berjuang. Dan insya Allah perjuangan bersama-sama ini, pendidikan Islam kita hidupkan, ekonomi Islam kita hidupkan, dan perpolitikan Islam kembali kita gesa. Insya Allah kita akan kembali merasakan kemenangan kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Bukankah kita rahmatan lil alamin?
Semoga menjadi bahan renungan buat kita semua, sahabat Abi. Selamat mengikuti video Abi selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan di hadapan kita semua, insya Allah. Dan jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa juga di subscribe agar insya Allah semakin baik perkembangannya dan menjadi manfaat buat kita semua. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.